Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wasaniya asyara utawi kang kaping 12. Adab yang ke-12 bagi santri, pelajar dan mahasiswa itu idzana walahu asy-syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin. Idza nawalahu nalikane ngowehake hu ing talib sapa asyaikhu syai'an ing suwiji-wiji tanawalahu mongko nampani sapa talib lahu hu ing syai' bil yamini kelawan tangan tengen. Jadi kalau diberi sesuatu oleh kiai maka diterima dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Jadi jangan ini adab sopan santun ya, pakai rasa. Jadi kalau ada orang itu yang menyampaikan sembarangan pakai tangan kiri atau dilempar, enggak boleh ya, dilempar. Fa ing kana warokotan, fa ing kana mongko lamun ana apa iku warokotan lembaran, yaqra'u mongko maca sapa talib ha ing warokoh kafatian hale dicekeli au kisotan utawa cerita au maktubah syar'in utawa tulisan syarak wa nahwa dzalik lan kaya ngumpamane mengkono-mengkono kisah au maktubah syara' nasyaraha mongko gelar sapa talib ha ing dzalik summa rafa'a nuli ngangkat sapa talib ha ing zalik kisah au maktub syar'in ilaihi maring syekh. Kalau ini kalau membaca ya, membaca bacaan, membacakan surat atau apa lembaran, maka Yesus dibukakan niki serat. Itu apabila suratnya surat biasa terbuka. Jadi misalnya ada pengumuman itu ya, pengumuman itu kan ada lembaran. Lah memberikannya itu sudah dibuka, dicekeli, dipegang, diparingaken. Apa ini ada ceritanya apa dan lain sebagainya. Dibuka, diangkat itu diberikan kepada beliau. Intinya kalau memberikan sesuatu jangan merepotkan, ya, jangan merepotkan. Wala yadfa'uha ilaihi maktuyatan illa idza alima au dhanna itharu syaihi lidzalik. Tidak memberikan panjang, tak cepatkan karena panjang, tidak memberikan ini lembaran itu secara dilipat-lipat, kecuali diketahui atau dikira bahwa
ini kiai lebih memilih itu, dilipat wae karena apa, ada rahasianya mungkin. Wa idana wala syaikha kitaban walahu iyyahu muhayyaan li fathihi wa qiraati fihi min ghairi ikhtiyajin ila idarati. Jadi kalau memberikan kitab ya itu ini sudah dibukakan kira-kira sampai halaman mana, sehingga tidak perlu ini nyari-nyari yang mana. Itu jika sudah diketahui, rutin sudah tahu, oh sampai sini sampai sini. Fa in kana an-nadhru fi mawdhi'in muayyanin falyakun maftuhan kadzalika yu'ayyinu lahul makan. Jika mengetahui akan ini apa posisi tertentu, ya sudah ini dipersilahkan untuk itu. Wala yahzafu ilaihi syai' hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik. Jangan melempar ini, memberikannya itu seakan-akan melempar diri, lepas dilempar. Tapi wa yamuddu yadayhi ilaihi idza kana syaikhu ba'idan wa la yuhwijuhu ila madyatihi li akhdhin minhu aw ata'in bal yaqumu ilaihi qa'iman. Jadi menyampaikan dengan memanjangkan atau menjulurkan tangan jika kiai agak jauh ini, dan kiai jadi tidak repot ininya apa mengambilnya itu ya. Wala yazhafu ilaihi zahwan dan tapi nggak usah ini kayak model keraton itu di TV-TV itu sampai berangkang menuju ke kiai, biasa tapi sopan. Wa idza jalasa baina yadayhi fala yaqrubu minhu qurban katsiran yunsabu fihi ila su'i adabin. Nah, memberikan sesuatu atau ada keperluan ya tidak sampai pada ini terlalu dekat ya seukur ya seukur, tidak seperti anak-anak sekarang itu yang di kampus ya, yang tidak tahu sopan santun. Dulu ya di IAIN sebelum ada program pesantrenisasi ya, jadi kalau ini yang putri itu kalau ini menyampaikan sesuatu itu dekat banget, wis dekat menerong, dekat sampai wedi, ngomong itu lah itu tidak bagus. Kedekatan itu tidak sopan ya, kedekatan ya jaraknya kadon juga nggak sopan. Jangan terlalu dekat, nggak sopan. Jangan terlalu jauh, nggak sopan. Nggak sopan itu apa? Jadi kiainya ngomongnya angel, dijak ngomong mendekat, tapi jangan terlalu dekat. Ya seukur kalau ngomong ini jelas, ya jelas. Jangan sampai kiainya itu kalau ngomong apa mendengarkan itu, apa? Nah, karena kadon. Termasuk jangan ini gremeng, ya. Jadi kalau ngomong jelas, huruf-hurufnya jelas, sehingga kiai tidak perlu mengulang pertanyaan, piye, ulangi. Oh ya, jadi jelas, ngomong iki jelas. Lah ngono ki latihan, ya, sopan jelas. Itu latihan, butuh latihan. Ojo kebanteran tulan. Rindik juga enggak bagus, ya, terlalu pelan. Jadi apa, itu kan ini. Tapi juga jangan terlalu keras. Nanti tidak dikira budek. Oke, ini budek apa ya? Kok ngomong kok banteri ra karuan kayak pengeras suara. Set
secukupnya, ya, secukupnya. Jadi ini apa? Kayak pedoman, ini pedoman untuk pergaulan ideal. Nah, nanti ini juga berlaku kalau Anda ini sama dosen, sama ustadz dan lain-lain. Yang ini hanya mungkin ada perbedaan itu kaitannya dengan beberapa hal, ya, dosen dan ustadz, guru dengan kiai, karena tradisi di pesantren dengan di luar beda. Nah, di pesantren itu lesehan, model lesehan. Nah, sudah barang tentu duduknya, cara duduknya beda dengan kalau di kursi. Tapi ada unggah-ungguh sopan santunnya. Ya, wala yadau yadah aw rijlah aw syai'an min badanihi aw siyabihi ala siyabi syekh aw wisadatihi aw sajadatihi aw firashihi. Etikanya lagi kalau ini dekat dengan kiainya itu, ya jangan sampai ini apa, santri memposisikan tangan, kaki, badan, pakaian di atas ini bantal, sajadah atau karpetnya kiai. Jadi kalau misalnya kiai punya sajadah gini, ya jangan meletakkan pakaiannya di situ, termasuk duduk di situ. Ya. Itu bagian dari ini. Malah ngedolanan. Meja ini kiai nggo ancik-ancik. Dilunggui. Lah iki ora sopan, ya. Ku rasa ya ngono ki, rasa. Ya. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyamuddahu qabla ita'ihi iya. Jadi kalau memberikan pulpen untuk menulis, maka ini tangannya dijulurkan untuk memberikan pena itu kepada kiai. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan faltakun maftuhatal ghita muhayyatan lil kitabati minha. Jadi kalau memberikan sesuatu yang butuh dibuka itu dibukakan. Misalnya di depannya biar tahu, misalnya kayak ini air minum, air minum dalam kemasan itu kan ada unterannya, itu tutupnya itu ya, seret ya gitu, itu dibukakan di depannya. Loh kok enggak di dalam? Enggak, biar tahu kiainya memang baru dibuka, bukan sisa ya. Kalau sudah bukaan dari dalam itu nanti bisa asumsinya, loh iki sehanyar apa enggak, nah, gitu. Nah kalau sundukan, sundukan gelas itu, kemasannya gelas, nah itu maka sundukannya itu, sedotannya ini itu diletakkan di atasnya. Ya, jika ada bungkusnya, itu bungkusnya dilubangi gini, nggak usah dilepas, nanti ini tidak kena kotoran kalau memang masih lama belum dipakai, ya kan belum tentu, nggak usah ditunjukkan juga, cek ini, kecuali sulit. Nah, kalau gampang itu kan ada yang merek-merek bagus, itu kan gampang ininya, sedotannya itu kuat, cek langsung bisa. Tapi kalau ini sulit, ya dibantu, dibantu. Itu caranya. Wa idza nawalahu sikinan fala yusawwibu ilaihi safaratiha wala nasabaha wala nisabaha wa yadhu qabidatan ala syafri bal ardaha
wa hatta syafriha ila jihatihi qabidun ala tarafin nisabi mimma yalil fasl jailan nisabaha ala yaminil akhid. Nah ini kalau ini contoh-contoh ini ya. Jika memberikan ini gagang apa, memberikan pisau ya, pisau itu kan ada yang apa gagangnya, ada ini apa, ada pisaunya. Nah pisau itu ada punggungnya, ada tajamnya, ada yang punggungnya tidak tajam, ada yang ini mata pisau yang tajam itu. Maka cara memberikannya adalah ini posisi ini gagang pisau itu berada di sebelah kanannya kiai, berarti nanti di sebelah kirinya santri gagangnya itu. Nah, jadi tidak diarahkan ya, kayak orang mau menusuk, tapi juga tidak membelakangi kayak mau ditusuk. Jadi malang begini, tapi ini apa arahnya itu kalau kiai ngambil itu tinggal pas pegangan ininya, pegangan. Jadi tidak repot dan tidak bahaya. Tidak repot ya ukurannya ya, tidak repot, tidak bahaya. Tidak bahaya bagi kiai yang usianya rata-rata lebih tua sehingga butuh dibantu daripada santrinya yang lebih muda gitu. Jadi ukuran kemudahan diukur, diprioritaskan pada gurunya ya. Suapi epol iki ya, api epol. Wa inna walahu sajadatan yusolli alaiha nasyaraha awalan wal adabu ayyafrishaha huwa inda qasdi dzalik. Jadi kalau memberikan sajadah gimana? Sajadah itu sudah digelar ya, digelar begini ini jika memang kiainya mau sholat. Tapi kalau ini sajadahnya dimintai, mana sajadah? Bawakan sini, mau disimpan di almari ya jangan digelar, malah kiai repot-repot mani ya. Kalau mau sholat digelarkan, dipaskan itu posisi sesuai dengan arah kiblat, dipaskan, jangan ada yang terlipat-lipat, itu yang bagus. Ada tasbihnya disiapkan di situ, karena tasbihnya tadi dibuat mainan anak-anak ya, dikembalikan di situ posisinya ya. Walayat jilisu bihadrati syekhi ala sajadatin wala yusolli alaiha illa idza kana al makan ghairu tahir aw yahtaju ilaiha li udhrin. Tidak patut bagi santri itu duduk-duduk di atas sajadah di depannya kiai atau sholat di atas sajadahnya kiai, kecuali tempatnya nggak ada ya, cuma di situ tok itu yang suci, yang lainnya ini, atau karena ada uzur. Ya, karena ada uzur, tempatnya sempit, bukan masalah suci tidak suci, tapi tempatnya sempit, nggak mungkin mencari tempat lain ya, hanya tempat itu lah ya sudah. Kalau jadi sopan santun itu ada pilihannya, sopan santun itu ada pilihannya, dan Allah tahu mana yang uzur, mana yang sengaja, itu ini tahu. Wa idza qama syaikhu badarul qaumu ila akhdhi sajadati wa ila al akhdhi bi yadihi
alutihi ini taja ilaihi wa ila taqdimi na'lihi illam yashukka dzalika ala syekh wa yaksiduna bi dzalika kulli at-taqarrub ila Allah wa talab ridha syekh. Jadi kalau ini kiai berdiri dan itu sajadahnya sudah tidak digunakan agar nanti tetap ini suci, tidak kena tembelek cecak atau kotor, dilipatkan. Kalau biasanya sajadahnya di bawah ya, kalau sudah kasepuhan diambilkan, biar tidak repot. Intinya bagaimana caranya ini kiai tersebut tidak repot. Tidak repot, sudah biasa dibawa sendiri, ya sudah. Tapi kalau ada kesulitan, sedang sakit, kakinya kram misalnya atau semutan, ya dibantu membawakan. Biasanya disimpan di samping, ditata di samping. Termasuk kaitannya dengan sandal. Sandal itu sudah ditata agar tidak muter. Biasanya sandalnya menghadap ke arah barat, kalau pulang kan ke timur, maka diposisikan menghadap ke timur. Itu tradisi pondok. Bahkan menurut cerita itu ya, Mbah Hasyim penulis kitab ini, itu kan pernah nyantri di Kiai siapa? Bangkalan, Kiai Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Nah, pada ketika yang lain Mbah Khalil itu ketebireng, ikut mungkin ya ngecek santrinya gimana pondoknya, ngomongnya ngendikane ya bilangnya itu ikut ngaji karena gurunya diberi tempat khusus. Ya, di tempat khusus. Nah, saat di masjid itu naik ke masjid pondok, itu cepat-cepat Mbah Hasyim itu memposisikan, menata sandal gurunya itu agar agar menghadap berbalik. Kan ini kalau mau pulang gampang ini, dibalik gini, ditata dibalik. Tapi ternyata ya, Kiai Khalil juga ini menata sandal muridnya yang saat itu mengajar, dan berarti dihormati seperti kayak menghormati gurunya. Jadi rebutan ini khidmah kepada guru, rebutan. Ya Pak, indah banget kan. Rebutan kok rebutan apik ya. Wah apik. Nata sandal. Kayak santri sini ya. Kalau ada sandal tidak tertib langsung rebutan nata ya. Nah ya. Kok jawabannya kurang meyakinkan. Ya. Ditata rapi gitu. Jadi kalau ada orang, ada orang masuk ini ke komplek ini kok ditata rapi sekali, mau dijual apa ya, kok bagus begitu. Yang putra juga gitu kan ya, masih ya. Kalau enggak itu kan paling ini ya, karena lupa ya. Ya karena lupa, tapi sering. Dulu pernah loh ya sini, tapi ya kadang-kadang juga kelihatan masih. Itu program pengurus, memang program pengurus komplek. Jadi sandal itu ditata rapi. Wah, jadi kayaknya periode-periodenan itu. Di komplek itu kalau ada anak yang tadi itu khidmah, ini kalau kaitannya dengan kiai ya, itu semua ditujukan atau diniatkan untuk taqarrub ilallah dan mendapatkan ridho kiai.
ingin mendapatkan ridho kiai. Caranya ya nata itu. Nah, agar ridho itu apa? Seneng, ya, seneng. Ridho Allah fi ridhol walidaini. Itu maksudnya ridho ki ridho piye ya? Tak ridani. Ya, diizini dengan senang hati kalau tak ridani. Ya, seneng. Oh, wong tuane ridho, ya wong tuane menyetujui dan senang, bahkan mendoakan. Ini ridho. Jadi kalau ingin mendapatkan ridhonya kiai, antara lain tadi khidmah semua itu dalam rangka untuk itu, ya, untuk mendapatkan ridho kiai. Nah, kalau misalnya sudah disampaikan, aku ki seneng ini ono komplek iki bersih, rapi, sandalnya ditata, bagus. Loh, gitu itu berarti kalau ini ingin mendapatkan ridho kiai dalam konteks ini perkomplekan, berarti ya kompleknya rapi, bersih. Ukurannya kayak apa? Seperti hotel, bersihnya, rapinya. Meskipun fasilitasnya tidak seperti hotel, tapi dalam konteks rapi dan bersihnya seperti hotel. Loh, kalau santri melakukan, kiainya pengen ngono kok dilakoni, iki berarti ini dalam rangka taqarrub ilallah wa talaba ridho syaihi. Gitu. Paham ya? Ya, misalnya kiai ini yang ini bilang gini, wah iki kok ana Quran sing nang jendela-jendela ya. Iki rapi nek misalnya di raknya situ itu mutar. Quran yang sebagian ya ini tidak biasa rutin dipakai di masjid oleh santri, dinaikkan di atas, di serambi, ditata di sana. Oh, itu terus kok melakukan gitu? Itu berarti taqarrub ilallah wa talaba ridho syaihi. Ono niate kuwi. Ya. Langsung ya wingi ya. Yang itu kemarin kan saya bilang, wah itu kok ada ini di jendela-jendela. Oh, karena nggak ada tempatnya. Oh ya, berarti ini yang sini diataskan sana langsung ya. Nah gitu contohnya. Nggih, kok jawabannya rapati. Nah nggih. Oh, kayaknya kok ini berdebu ya lantainya ya. Wah bagus kalau ini di pel itu. Nah, menindaklanjuti gitu-gitu itu niatnya taqarrub ilallah. Ya. Tur apik. Saya mboten nek tertib kalih bersih. Saya pundi tertib rapi karo kotor morat-marit. Nah, itu berarti yang disukai kiai itu baik. Aku seneng ini ono iku santri iki deres nang masjid iktikaf. Lha iki niatono ini mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah dan mencari ridho kiai. Wah kok seneng ngono ya. Ya wis tak lakoni. Itu tidak repot-repot mencari dalilnya. Urusan dalil jelas sudah pasti yang disukai oleh kiai itu ada dalilnya. Orang mungkin lah kok orang nyari dalil. Loh, nyari dalil kok ngaji tafsir kan ada dalile. Ngaji hadis kok ketemu dalile. Nah setiap kiai ngendikan kudu ana dalile. Lah ngaji terus, ra rampung-rampung. Jadi misalnya nilai ini kamarnya santri ben rapi, lalu terus maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kok ngaji malahan nang ini kamar ora sida ngomong. Pembukaane tok wae engko wis ping pira. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin ini pidato nunggu ora efektif. Makanya ini ono jadi Gusmus iki ono sithik-sithik kudu ono ayate tekstual terhadap ayat, sithik-sithik kudu nyebut hadise, teks hadisnya. Iki ya memang iku latihan jadi mubalik anyaran. Lagi seneng-senenge ya rapopo apik wae ya, tapi nek kiai-kiai itu apa yang dilesankan itu sudah olahan dari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak qaulus sahabah, tabi'in, ulama, salafus sholih, salafus sholih. Wis iku diulek, diracik, diolah, sudah jadi makanan yang dihidangkan pada santrinya, kayak kue. Jadi apa yang dilakukan oleh santri sesuai dengan yang dianjurkan atau disenangi oleh kiainya itu sudah barang tentu sesuai dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kiai ulama itu warasatul anbiya, apa yang dia lakukan sudah barang tentu mendasarkan kesan. Ya. Tapi kok ada yang gitu. Tapi kok itu ada berita itu orang kiai dalam konteks ini. Ya, makanya harus tidak boleh lepas dengan yang pertama awal-awal kemarin. Kiai yang dipilih itu kiai yang punya kualifikasi, ya, keilmuan memadai, bahkan diakui oleh kawan sejawat para kiai, para ulama yang terkenal dan cerdas. Dolek kiai iki sing ngono kuwi. Orang yang punya karakter positif, ya ikhlas, ya wirai, ya ucapannya santun dan lain-lain. Ya. Orang yang punya kecerdasan sosial yang bagus, spiritual yang baik, dan lain-lain. Jadi kalau di debat lah itu kok ada berita, lah itu orang sing kuwi berarti salah memilih guru, salah memilih kiai. Kok ada berita di koran guru melakukan titik-titik, ya karena keliru. Keliru, guru ini keliru. Lain delek guru ki lho keliru. Ya. Utawa ana wong iku kesulitan cari pekerjaan kemudian nempel-nempel. Nempel-nempel seakan akan dia guru, seakan-akan dia ulama. Ana. Sing biasane kita dodolan ini pembalut kemudian tiba-tiba jadi mubalek. Ngomongi lho. Ono dilokaken, ada kiai-kiai sepuh dikritik, banser diolok-olok, nantang-nantang. Tapi sidik-sidik takbir dari piye to? Jadi menjatuhkan ini orang lain melalui ucapan-ucapannya. Lha iku ya ngono ya aja diceluk kiai, aja diceluk Gus ngono kok Gus. Gus tekan ngendi? Ya. Itu ini perlakuan sebagian masyarakat aja yang keliru. Tidak melalui prosedur adab sebagaimana yang ditata, dirumuskan oleh para ulama termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayo gue ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ini berkah
ya. Kalau ingin mendapatkan berkah, maka berbuatlah khidmat, khidmat, berkhidmat untuk mendapatkan berkah. Berkah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.